إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, kita melanjutkan Sahih Bukhari-nya. Bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab termasuk keimanan, seseorang menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya, yaitu dari kebaikan tentunya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddad, ya Musaddad namanya adalah Musaddad bin Musarhad, ya. Beliau adalah seorang ulama yang di antara ulama yang pertama kali menulis kitab Musnad dan mengumpulkan sanad-sanad hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perawi yang sangat thiqah daripada guru Imam Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Yahya. Musaddad apabila meriwayatkan dari Yahya, maksudnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini seorang perawi yang sangat thiqah. An Syu'bah, dari Syu'bah, yang dikenal dengan Syu'bah bin Al-Hajjaj, Amirul Mu'minin fil hadis. Dari Qatadah, dari Anas. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Dan Qatadah ini mudallis. Dan ia apabila meriwayatkan dengan lafaz an tidak diterima, kecuali apabila yang meriwayatkan dari Qatadah adalah Syu'bah. Kenapa? Karena Syu'bah berkata, kafaitukum tadlis salasah. Aku cukupkan kalian ya tadlisnya 3 orang. Di antaranya itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. An Anas, dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya berpindah sanad. Wa an Husain al-Muallim, dari Husain al-Muallim, yaitu Husain bin Zakwan. Ia berkata, haddatsana Qatadah, dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, dan ini lafaz Syu'bah, bukan lafaz Husain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Adapun lafaz Husain adalah dengan lafaz la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi wa li jarih. Tidak beriman seorang hamba sampai ia mencintai untuk saudara dan untuk tetangganya apa yang ia cintai untuk dirinya. Al-Ismaili meriwayatkan dari jalan Ruh dari Husain al-Muallim dengan tambahan hatta yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, sampai ia mencintai untuk saudaranya sesama muslim apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Ya. Sementara dalam riwayat Abu Khaisamah dari Yahya Al-Qattan dengan tambahan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, itu dengan zat yang diriku berada di tangannya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa wajib hukumnya kita menyukai untuk saudara kita ya apa yang kita sukai untuk diri kita. Karena Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum, ya tidak beriman salah seorang dari kalian. Kata-kata tidak di sini menunjukkan peniadaan. Akan tetapi bukan berarti tidak beriman sama sekali, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal muradu bin nafi kamalul iman. Yang dimaksud dengan peniadaan di sini itu meniadakan kesempurnaan iman. Ya. Jadi kata-kata tidak beriman salah seorang dari kalian artinya tidak sempurna keimanannya. Ya bukan tidak beriman sama sekali tidak. Makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Adi dari Husain al-Muallim dengan lafaz la yablughu abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman, artinya kepada kesempurnaannya. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya.
Dari apa? Dari kebaikan ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan kata-kata al-khair dari kebaikan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah kalimah jami'ah ta'ummu ta'ati wal mubahati dunyawiyah wal ukhrawiyah wa takhrujul manhiyat li annas ismal khair la yatanawaluha. Kata-kata kebaikan dalam hadis tersebut ya, sebuah kalimat yang mencakup semua ketaatan. Demikian pula perkara-perkara yang mubah dari urusan dunia ataupun akhirat. Namun tidak masuk padanya perkara-perkara yang terlarang tentunya karena ia tidak baik, tidak disebut kebaikan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, al-mahabbatu al-mailu ila ma yuwafiqul muhib. Wa qad takunu bihawasihi ka husni surah aw bi fi'lihi imma li dhatihi kal fadl wal kamal wa imma li ihsanihi ka jalbi naf'in aw daf'i dhararin. Kata Imam Nawawi ya, menjelaskan makna cinta. Karena disebutkan dalam hadis tersebut, tidak beriman salah seseorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya. Cinta adalah kecondongan kepada yang sesuai dengan apa yang dicintai. Ya terkadang itu dengan panca indera, seperti ya melihat gambar-gambar yang indah misalnya. Atau terkadang berupa perbuatan, ya, atau karena zatnya ya, yang sempurna. Atau karena perbuatan baiknya. Karena ia mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu adalah merupakan sebab-sebab munculnya cinta. Dan ikhwatul Islam azakumullah, tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia suka untuk dirinya apa yang ia suka sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Apa maksudnya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata beliau, wal murad an yuhibba an yahsula li akhihi nadhir ma yahsululah. Artinya, ia suka ya, saudaranya mendapatkan apa yang ia dapatkan. Artinya kalau dia mendapatkan hidayah, dia juga harus suka saudaranya dapat hidayah. Kalau dirinya suka untuk mendapatkan kesenangan, dia pun suka ya, saudaranya mendapatkan kesenangan. Kalau suka dirinya terhindar dari mudarat, dia pun suka ya, saudaranya terhindar dari mudarat. Kalau ia suka untuk tidak jatuh kepada kesalahan, dia pun juga harus suka saudaranya tidak jatuh kepada kesalahan. Demikian pula kalau kita tidak suka orang lain menggunjing kita, kita pun tidak boleh suka diri kita menggunjing dia. Subhanallah, akhwat Islam azakumullah. Ya, hadis ini hadis yang agung sekali kalau kita cermati maknanya. Kata Nabi SAW, seseorang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Sampai kapan? Sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Bila kita amalkan hadis ini, saya yakin ikhwatul Islam tidak akan ada rasa dengki di hati kita. Kenapa? Ketika kita melihat saudara kita diberikan kesenangan, dia berpikir, saya kalau diberikan kesenangan seperti dia, saya suka. Sedangkan hadis mengatakan, tidak beriman seseorang sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Ya, akhirnya ia pun ikut bergembira. Melihat saudaranya diberikan kesenangan, ikut gembira. Karena ia pun suka kalau ia diberikan kesenangan seperti dia. Ya. Ketika kita melihat saudara kita ya jatuh kepada kesalahan, dia akan berpikir saya saja tidak suka untuk jatuh kepada kesalahan. Berarti saya juga tidak boleh suka saudara kita saya jatuh kepada kesalahan. Kadang ada orang yang ketika temannya jatuh kepada kesalahan dia gembira. Ya. Dia mengatakan, tuh kan, kata saya juga begini dan begitu. Padahal kalau dia jatuh kepada kesalahan dan ditertawakan dengan yang sama, dia pun tidak suka. Maka jangan bersikap seperti itu ya akhwal Islam. Kalau kita saja apabila jatuh kepada kesalahan tidak suka, ya untuk dicemooh orang, untuk ditertawakan orang. Lalu kenapa kita suka untuk menertawakan orang lain yang jatuh kepada kesalahan? Lalu kenapa kita suka mencemooh orang lain yang jatuh kepada kesalahan? Dia saudara kita, sesama muslim. Yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya dia selamat dari kesalahan tersebut. Ya.
Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kalau kita perhatikan hadis ini subhanallah luar biasa sekali akhi azakumullah wa iyyakum. Ya, di dalam kehidupan kita ya, ketika kita melihat saudara kita belum mendapatkan hidayah dan kita sudah mendapatkan hidayah, maka kita berkata, saya suka untuk dia apa yang saya suka untuk diri saya. Saya suka mendapatkan hidayah, saya juga harus suka dia mendapatkan hidayah. Lalu dia berpikir bagaimana supaya bisa temannya itu mendapatkan hidayah. Ya, subhanallah, sesuatu yang luar biasa. Ketika kita melihat fakir miskin yang susah, kita berpikir, saya tidak suka kalau saya seperti dia, fakir miskin. Susah. Maka ia berpikir, saya suka kalau ada orang membantu saya. Berarti saya juga harus suka membantu orang lain. Maka ia bantu sesuai dengan kemampuannya tentunya ya. Kalau memang ia tidak mampu untuk membantu dengan harta, ya setidaknya dengan doa atau dengan rekomendasi. Mungkin ia punya teman yang kaya, ya, yang ia bisa tunjukkan orang kaya kepada kebaikan. Kita katakan, Pak, ini ada orang yang membutuhkan. Ya, mungkin antum mau mendapatkan kebaikan dan pahala. Maka subhanallah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah realisasian daripada hadis Nabi SAW yang agung ini. Yaitu bahwa kita kita mencintai untuk saudara kita sebagaimana kita suka untuk diri kita sendiri dari kebaikan. Kebalikan juga demikian. Kita tidak boleh suka untuk saudara kita apa yang kita tidak suka untuk diri kita. Kalau diri kita tidak suka ya untuk jatuh kepada ke dalam api neraka, kita pun tidak boleh suka saudara kita jatuh ke dalam api neraka. Kalau diri kita tidak suka untuk jatuh kepada maksiat, kita pun tidak boleh suka saudara kita jatuh kepada maksiat. Demikian akhi azakumullah ya. Ini menunjukkan akan Islam menganjurkan kepada sifat yang sangat mulia seperti ini. Kita lanjutkan lagi bab hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk keimanan. Berkata Imam Bukhari hadis yang ke-14 ya haddatsana Abul Yaman. Ya, Abul Yaman ini bernamanya Al-Hakam bin Nafi', perawi yang thiqah yang wafat pada tahun 222 Hijriah. Ia berkata akhbarana Syu'aib. Abul Yaman kalau meriwayatkan dari Syu'aib maksudnya Syu'aib bin Abi Hamzah. Dan Abu Hamzah namanya Dinar. Ya. Dan sering kali Abul Yaman itu meriwayatkan dari Syu'aib. Dan sering kali Imam Bukhari membawakan periwayatan Abul Yaman dari Syu'aib ini. Qala haddatsana Abu Zinad. Ya, beliau berkata haddatsana ya Abu Zinad dari Al-A'raj. Periwayatan Abu Zinad dari Al-A'raj pun juga sering kali ya lewat atau disebutkan oleh Imam Bukhari maupun Muslim ataupun riwayat-riwayat yang lain. Ya, di mana Al-A'raj bernama Abdurrahman bin Hurmuz, adapun Abu Zinad saya lupa ya, Abdul Aziz bin siapa begitu. Dan keduanya perawi yang thiqah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian, demi zat yang diriku berada di tangannya. Tidak beriman salah seorang dari kalian, sampai aku lebih ia cintai dari ayahnya dan dari anaknya. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum, dan dalam riwayat yang lain dengan tambahan wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Di sini Nabi SAW bersumpah bahwa seseorang tidak disebut beriman dengan iman yang sempurna. Sampai kapan? Sampai Rasulullah lebih kita cintai dari segala sesuatu. Lebih kita cintai dari ayah kita, dari ayah dan ibu kita. Lebih kita cintai dari istri kita. Lebih kita cintai dari anak-anak kita. Lebih kita cintai dari rumah kita. Dari teman-teman kita.
dari lingkungan kita dan tanah air kita. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari perniagaan yang kita usahakan. Ini adalah merupakan konsekuensi iman, akhi. Dan itu adalah iman yang wajib. Makanya Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Ya, katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, karib kerabat kalian, demikian pula perniagaan kalian dan rumah-rumah yang kalian suka untuk tinggal padanya, itu lebih kalian cintai dari Allah dan hari dan Rasulnya, ya, dan lebih kalian cintai dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah mendatangkan azabnya. Maka akhi, ketika kita lebih mencintai ayah-ayah kita, anak-anak kita, lebih mencintai istri-istri kita, keluarga kita, kerabat kita, perniagaan kita, rumah kita, tanah air kita, daripada mencintai Allah dan Rasulnya, Allah mengancam. Kata Allah, fatarabbasu, tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin lebih mencintai Allah daripada segala-galanya, lebih mencintai Rasul dari segala-galanya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan tentang tanda orang yang lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai orang lain. Kata beliau, wa min alamatil hubbil madhkur an yu'rid 'ala al-mar'i allau khuyyira baina faqdi ghardin min aghradihi aw faqdi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam aw an law kanat mumkinah fa in kana faqduha allau kanat mumkinah ashad alaihi min faqdi syai'in min aghradihi faqad ittasafa bil ahabbiyah al-madhkurah wa man la fala. Di antara tanda bahwa seseorang itu lebih mencintai Rasul, yaitu apabila ia dipilihkan antara kehilangan kepentingan dia atau kehilangan melihat Nabi SAW. Kalau ternyata ia lebih memilih kehilangan kepentingan dia daripada kehilangan melihat Nabi SAW, maka berarti ia memang mencintai Nabi SAW. Tapi kalau ternyata ia lebih mendahulukan kehilangan melihat Nabi daripada kehilangan kepentingan dia, berarti ia belum mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhi, menyebabkan kita insya Allah berkumpul bersama beliau di surga nanti. Sukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi ia tidak bertemu dengan orang tersebut. Kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang ia cintai. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, madza a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kata orang ini, la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada persiapan apa-apa ya Rasulullah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW sabda, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Masya Allah. Orang Arab Badui ini ketika ditanya oleh Rasul, apa yang kamu persiapkan menuju hari kiamat? Kata orang Arab Badui ini, tidak ada kecuali cinta Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah, akhi, segala-galanya. Harus kita lebih kita cintai bahkan dari diri kita sendiri.
Sebagaimana Umar mengatakan, "Hai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya Umar, tidak ya Umar. Belum sempurna imanmu kalau begitu." Kata Umar, "Kalau begitu sekarang, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai-sampai dari diriku juga." Kata Rasulullah, "Al-an ya Umar, sekarang imanmu sempurna, ya Umar." Ya, subhanallah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Terkadang kita mengaku diri kita cinta kepada Rasul. Lisan kita berkata, "Saya cinta kepada Rasulullah SAW." Tapi ternyata kita tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ya, apakah itu disebut cinta? Tentu tidak. Cinta itu bukan hanya sebatas menyanyikan, "Saya cinta Rasul." Cinta itu bukan hakikatnya membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul SAW, ya akhi. Ya, oleh karena itulah ya, tanda orang yang mencintai Rasul apa? Yang pertama, ya Al-Qadhi Iyad ketika sebagai disebutkan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Qadhi Iyad berkata, "Wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nusratu sunnatihi wa dzabbu an syari'atihi wa tamanni huduri hayatihi fayabdhula malahu wa nafsahu dunahu." Di antara tanda seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia membela sunnah Nabi, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada orang yang meledek sunnah Nabi seperti jenggot dan yang lainnya, ya bela. Ya. Dia pun juga membela syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak rela syariat Nabi ini diinjak-injak. Ya, dia bela. Ketika orang-orang liberal ya berusaha untuk melecehkan syariat Rasul, ya kita bantah, kita bela. Ini sebagai bukti bahwa kita memang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Demikian pula akhi, ya, tanda seseorang itu mencintai Rasul adalah ittiba. Kita berusaha untuk menapaki jejak kaki beliau. Ya, kalau kita lihat para pemuda saja yang mengidolakan bintang film, dia akan berusaha ikuti bintang film itu dari gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya jalannya. Ya. Kalau kita mencintai Rasul, kita berusaha untuk menjadikan Rasul sebagai suri tauladan kita, ya. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam surat Ali Imran ayat 31. Maka akhi, azakumullah, orang yang mencintai Rasul, dia berusaha. Ya, bagaimana sih cara gaya menyisir Rasulullah? Bagaimana sih pakaiannya Rasul? Bagaimana sih ya penampilan Rasul SAW? Saya ingin ikut. Dia berusaha untuk mengikuti Rasul SAW bahkan dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara tanda orang yang mencintai Rasul banyak bersalawat. Biasanya cinta itu tandanya banyak ingat, akhi. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita akan banyak mengingat sesuatu tersebut. Maka ketika kita mencintai Rasul, tandanya kita akan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab berkata, "Kana Rasulullah SAW idza dhahaba thuluthal laili qama faqal, ya ayuhan nas, udhkurullah, udhkurullah. Ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Ja'al mautu bima fih, ja'al mautu bima fih." Adalah Rasulullah SAW apabila telah lewat 2/3 malam, itu sepertiga malam terakhir, beliau bangun dan berkata, "Hai manusia, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah. Telah datang rajifah yang diikuti oleh radifah. Telah datang, akan datang ar-rajifah yang diikuti oleh ar-radifah." Artinya tiupan sangkakala pertama dan kedua. Akan datang kematian dengan apa yang ada padanya. Akan datang kematian dengan apa yang ada padanya. Qala Ubay, lalu Ubay berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik,
Fakam aj'alu laka min salati? Aku berkata, ya Rasulullah, aku banyak sekali bersalawat kepadamu. Berapa banyak sih yang harus aku jadikan salawatku untukmu? Faqala ma syi'ta. Kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau seperempat, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu tambahkan itu lebih baik lagi. Faqultu an-nis. Aku berkata lagi, setengahnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu tambahkan lagi ya itu lebih baik buat kamu. Aku berkata lagi, fathulutsain, kalau 2/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Ya terserah kamu, kalau kamu tambahkan lagi itu lebih baik buat kamu. Kalau kata beliau, aj'al laka sholati kullaha, kalau aku jadikan seluruhnya untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan tukfa hammuka wa yukfar laka dzambuka. Kalau begitu, ya keinginanmu akan dicukupi dan akan diampuni dosa-dosamu. Diriwayatkan At-Tirmidzi. Ya, subhanallah. Ikhwatul Islam azakumullah. Inilah ya akhi, ya, orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ia merasa senang bersalawat untuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azakumullah iyakum. Kemudian di antara tanda orang yang mencintai Rasul SAW, dia berusaha untuk selalu melihat apakah perbuatannya itu sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Dia khawatir kalau ternyata amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya orang-orang yang membuat-buat ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul, mungkinkah dikatakan ia mencintai Nabi? Kita katakan tidak. Sebab kalau ia mencintai Nabi, kenapa dia harus membuat-buat ibadah? Itu sama saja mengatakan Rasulullah belum menyampaikan Islam secara sempurna. Ya, kalau dia yakin bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan segala sesuatu, kebaikan semua disampaikan oleh Rasul, dia cukupkan dengan itu. Kewajiban dia adalah untuk mengikuti dan menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam azakumullah iyakum. Di antara tanda cinta kepada Rasul adalah mahabbatu ashabih wa ahli baitihi, ya, mencintai para sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhi azakumullah, Rasulullah mencintai para sahabat. Rasulullah pun juga sangat mencintai keluarganya. Maka orang yang membenci para sahabat, membenci istri-istri Nabi, membenci para sahabat Nabi SAW dan keluarganya, sebetulnya ia membenci Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata Rasulullah, Allah fi ashabi, la tattakhidhuhu ghardan min ba'di. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Waman abghadahum fa bibughdi ubghidhuhum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para sahabatku. Jangan kalian jadikan sahabatku sebagai tempat caci makian. Maka siapa yang mencintai para sahabatku, maka dengan kecintaanku aku cinta kepadanya. Dan siapa ya yang membenci para sahabatku, maka dengan kebencianku aku benci kepadanya. Subhanallah, ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Maka akhi a'azakumullah, kewajiban kita, kalau kita memang mencintai Rasul, cintai para sahabatnya, cintai keluarganya. Siapa keluarga Rasul? Itu keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, ya, demikian pula keluarga Abbas. Mereka ini yang diharamkan sedekah setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka keturunan Ali bin Abi Thalib, demikian pula keturunan Aqil, demikian pula keturunan Ja'far, demikian pula keturunan Abbas, semua itu adalah ya keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula istri-istri Nabi atas pendapat yang rajih, termasuk keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa demikian? Kenapa? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab
Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu adalah lebih layak untuk kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah mengatakan, ya, innama yuridullahu an yutahhirakum ahlal baiti. Allah ingin untuk mensucikan kalian wahai ahlul bait. Sehingga dari siak ayat tersebut yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha hendak diberikan sedekah, ya, Nabi SAW melarang dan mengatakan sesungguhnya kami keluarga Nabi tidak memakan sedekah. Ya, Rasulullah melarang istri-istrinya untuk memakan sedekah. Berarti ini menunjukkan juga istrinya termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya istri, akhi, bagian daripada keluarga kita, itu otomatis. Kalau antum ditanya siapa keluarga kamu, tentu masuk padanya anak dan istri. Mana mungkin kita katakan keluarga saya, anak saya, istri saya tidak termasuk keluarga saya. Nah, kita katakan istrimu termasuk keluargamu. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, Rasulullah mencintai para istrinya, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Fatimah di hadapan Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, "Bagaimana aku ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ala tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah?" Tidakkah kamu ridha hai Aisyah engkau menjadi istriku di dunia dan akhirat? Ya, dalam satu riwayat, Aisyah zauji fil jannah. Aisyah adalah istriku di surga. Ada apa kemudian dengan orang-orang Rafidhah yang mengatakan Aisyah di dalam api neraka? Katanya, subhanallah. Ya. Maka orang yang mencaci maki Aisyah, yang membenci Aisyah, bahkan mengatakan Aisyah di dalam api neraka, demi Allah ini orang yang jauh dari mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah ini orang yang jauh dari mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keluarga Nabi seluruhnya, ya baik Hasan, Husain, Fatimah, mencintai Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai Rasul. Di mana Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Bagaimana ya cinta kalian untuk Rasul, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Ali bin Abi Thalib, "Kana wallah ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid ala dhama." Demi Allah, Rasulullah lebih kami cintai dari harta dan anak-anak kami, dari bapak-bapak dan ibu-ibu kami, bahkan lebih kami cintai dari air yang dingin di saat ya haus yang sangat. Subhanallah. Ini dia Zaid bin Al-Addathnah. Ketika dia hendak dibunuh oleh orang-orang musyrikin, maka seorang musyrik berkata kepada Zaid bin Ad-Dathnah, ya, apa katanya? "Anshudukallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-ana fi makanika nadrib unuqah wa annaka fi ahlik?" Aku mau bertanya kepada engkau, hai Zaid, kamu suka tidak kalau Muhammad menggantikan kedudukanmu sekarang ini, di mana kami akan bunuh Muhammad dan engkau berada di keluargamu? Kata Zaid bin Ad-Dathnah, "Wallah, ma uhibbu ana Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syaukah tu'dhih, wa inni jalisun fi ahli." Kata Zaid, demi Allah, aku tidak akan pernah rela Muhammad berada di tempatnya terkena duri, sementara aku duduk di keluargaku. Terkena duri saja saya tidak rela. Bagaimana hendak kemudian menggantikan tempatku di sini? Maka orang musyrik ini berkata, "Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Tidak pernah aku melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat memang terbukti cintanya, akhi. Perjuangannya luar biasa. Ketika Rasulullah berhijrah, para sahabat ikut hijrah. Ya. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka berperang, para sahabat ikut berperang. Bahkan di perang Badar ketika itu, ya para sahabat hanya keluar untuk
mengambil harta-harta mereka yang dibawa oleh iring-iringan Abu Sufyan dan unta-untanya. Tidak siap untuk berperang, mereka hanya membawa pedang saja. Alat-alat perang tidak dibawa. Tapi ternyata ya mereka harus dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka dihadapkan pada pasukan perang yang lengkap persenjataannya. Ya, maka Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kaum Muhajirin berkata, "Wahai Rasulullah, kita tetap akan berperang." Maka Rasulullah pun berharap ya kaum Ansar berkata sesuatu. Maka kemudian kaum Ansar berkata, "Seakan engkau menginginkan kami, ya Rasulullah." Betul, kata Rasulullah. Kata kaum Ansar ini, "Wahai Rasul, kalaulah engkau memerintahkan kami untuk melewati samudera yang luas, kami akan lewati. Kami tidak akan berkata seperti orang-orang Banu Israel yang berkata kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Hai Musa, pergilah kamu dan Rabbmu ya untuk berperang, kami mau duduk aja di sini. Tidak. Tapi kami berkata, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Ya, pergilah engkau dan Rabbmu berperang. Kami akan ikut bersama engkau berperang. Subhanallah. Itulah ya akhi, kecintaan para sahabat Rasul. Mereka rela yang meninggalkan harta mereka, bahkan istri mereka, bahkan anak mereka demi untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus segala-galanya. Kita harus siap berkorban untuk Rasul SAW. Kita harus mau untuk membela sunnah Rasul dan syariat Rasul SAW. Walaupun tentunya tetap kita menjaga ya akhlak, menjaga kesopan santunan, ya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ya selalu lemah lembut dalam berdakwah. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah ya akhi mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Walakinnan nas yatafawatuna fi dzalik." Akan tetapi manusia dalam mencintai Rasul itu bertingkat-tingkat. Memang betul. Ada orang yang sangat cinta Rasul sampai-sampai mendengar ya nama Rasul aja dia menangis. Ada orang yang subhanallah yang sangat cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ia berusaha ya melihat dia tidak ingin bergerak kecuali sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ya akhi orang-orang yang kurang cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Kullu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imanan sahihan la yakhlu an wujdani syai'in min tilkal mahabbah ar-rajihah wa annahum mutafawitun." Setiap orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang sahih tidak akan lepas dari perasaan demikian, di mana cintanya lebih kuat kepada Rasul. Namun, mereka pun juga bertingkat-tingkat dalam cinta kepada Rasul. Faminhum man akhadha min tilkal martabati bil hadhil awfa, kata beliau. Di antara mereka ada yang sempurna cintanya kepada Rasul. Wa minhum man akhadha minha bil hadhil adna. Ada juga yang rendah cintanya kepada Rasul. Ya. Kaman kana mustaghriqan fi syahawati mahjuban fil ghafalati fi aktsaril awqat. Seperti misalnya orang yang tenggelam dalam syahwatnya. Ya. Orang yang terhalang oleh kelalaiannya dalam kebanyakan waktu-waktunya. Ya, mereka itu mencintai Rasul, iya, mencintai Rasul. Buktinya, ya, kalau Rasulullah SAW dihina, ya tidak rela. Makanya terkadang kita melihat ada seorang preman, ya dia suka minum minuman, minum arak, ya, dia berbuat dosa dan yang lain. Tapi kalau Rasulullah dicaci maki, marah dia. Ya dia pukul orang itu. Itu berarti memang ada cinta di hatinya kepada Rasul SAW, tapi cintanya rendah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka akal Islam, azakumullah wa iyyakum, kewajiban kita adalah mencintai Rasul dengan sempurna. Dengan ittiba Rasulullah, menjalankan perintah-perintah beliau, ya, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik, ya, dan kita menuju tanya jawab. Nah. Sekian jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan dan bikin ikhlas Islam azakumullah.
Ya, penjelasan yang insya Allah mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya, yang mudah-mudahan kita pula dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543 atau di layanan pesan singkat ya di 0819-896543. Baik, kesempatan pertama yang kami berikan di layanan telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dari Filiana di situ ya, Bondo. silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fiki barak. Ini Ana mau tanya Ustadz. Kalau Ustadz itu cerita tentang Ibu neraka itu, Seliana, mohon maaf. Dikecilkan volume TV-nya, Ibu. ya, Dikecilkan dulu, sudah. ya sudah. Iya. Kalau Ustadz itu cerita tentang membahas tentang penduduk neraka itu rasanya ingin umur ini ingin panjang, ingin banyak taubat gitu. Tapi Allah. kalau Ustadz itu cerita tentang surga, tentang adanya surga, ingin sekali mati terus berkumpul dengan Rasulullah di surga. Masya Allah. Apakah perbuatan anak ini pengecut itu di mana? Terus yang kedua Ustadz, di sini ada seorang kiai memimpin sholawat naria gitu, terus meninggal di Mekah gitu waktu umroh. Katanya waktu itu belum dikubur kiai itu bercahaya kamar itu katanya Ustaz, sampai terang benderang katanya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Syukron. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, keinginan kita ketika mendengar tentang api neraka, tentang surga, dengan berharap kita bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga adalah perkara yang memang harus ada di hati kita. Namun tentunya bukan hanya sebatas keinginan. Kewajiban kita adalah realisasikan dalam perbuatan. Ya. Jangan hanya sebatas kita ini saya ingin masuk surga, saya tidak ingin masuk neraka. Tapi ternyata kita malas-malasan dalam sholat. Ternyata kita kurang semangat dalam menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, tentu keinginan itu harus direalisasikan dengan apa? Semangat kepada ketaatan. Dan kita jauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Ibu, kita terkadang ketika melihat ada orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah ataupun kesesatan, seakan-akan kita berharap dia matinya bukan dalam keadaan su'ul khatimah gitu. Kemudian ketika kita melihat dia orang ini matinya kok kelihatannya husnul khatimah, kita merasa aneh, bukannya dia berbuat kesesatan. Kita katakan subhanallah. Yang pertama, vonis sesat itu tidak sama dengan vonis neraka. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, seseorang yang jatuh kepada kesesatan dan terancam masuk neraka, terkadang tidak masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat. Kita tidak tahu. Atau yang kedua, kata beliau, bisa jadi ia melakukan suatu amalan soleh yang besar di sisi Allah. Sehingga amalan soleh itu menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang ketiga, bisa jadi hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan. Ya. Maka Allah pun kemudian gugurkan juga dosa-dosa dia. Atau yang keempat, dia mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya akhi, ya, kalau kita melihat ada orang yang selama ini kita lihat sebetulnya dia melakukan perbuatan atau ritual yang tidak sesuai syariat, tapi kok wafatnya baik ya. Ya, mungkin kita tidak tahu sebetulnya ia sudah taubat di akhir hayatnya. Mungkin dia melakukan suatu amalan yang agung. Dia menyantuni fakir miskin. Ya. Dia juga memperhatikan para janda dan anak-anak yatim. Dia juga ya banyak membantu orang-orang yang susah. Bisa jadi. Sehingga dengan kebaikannya dia yang sangat besar di sisi Allah, Allah gugurkan dosa-dosa dia dan dia pun wafat dalam keadaan husnul khatimah.
Maka kewajiban kita di saat kita melihat ada orang yang jatuh kepada keburukan atau kesesatan, doakan supaya dia dapat hidayah. Ya, supaya ia menjadi orang-orang yang meninggal husnul khatimah. Karena dia saudara kita juga, ya, sesama muslim. Ya Allah a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khair, nasihat bermanfaat insyaallah bagi kita semua. Dan selanjutnya yang kedua, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali, silakan di 021 823 65436. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Konita Abu Konita di mana? di Jember. Di Jember, silahkan. Saya mau tanya masalah ini, paham tasawuf itu disatukan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Apa ini tidak menyimpang, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf, ya, itu muncul pada akhir-akhir abad ketiga Hijriyah. Di mana kalau kita melihat sejarah tasawuf, itu adalah mix atau gabungan dari beberapa keyakinan Islam, Hindu, Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Karena ya seperti kita ketahui, pentolan mereka Ibrahim bin Adham, perjalanan hidupnya sama dengan Buddha. Meninggalkan kesenangan, kemudian dia pun pergi ke hutan, mencari ketenangan, wangsit, dan yang lainnya. Bahkan Ibrahim bin Adham disebutkan bahwa ia belajar kepada pendeta Nasrani 7 tahun lamanya. Demikian pula ya akhwal Islam, keyakinan-keyakinan tasawuf mirip dengan seperti itu. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan annallahu tahalla bin nasud, bahwa Tuhan atau ilah itu bersatu unsurnya dengan manusia. Ya, katanya Nabi Isa itu mempunyai unsur ketuhanan, anaknya Tuhan, dan yang lainnya. Maka kaum tasawuf pun begitu, wali Allah itu bersatu dengan Allah. Sampai-sampai kaum tasawuf itu menganggap bahwa seakan-akan wali itu tidak pernah salah, maksum. Ya, kenapa? Karena kata mereka wali itu bersatu dengan Allah. Ini disebut dengan wahdatul wujud. Dan orang-orang yang mempunyai keyakinan wahdatul wujud ini ada dua macam. Ada yang dia menganggap bahwa Allah bersatu dengan hamba-hamba yang soleh saja, itu para wali. Sementara Ibnu Arabi mengatakan Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Sampai Ibnu Arabi mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali jelmaan dari Tuhan kita. Maka Ibnu Arabi dikafirkan Imam Ghazali. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Di mana orang-orang tasawuf itu menganggap bahwa wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Mereka mengatakan bahwa di antara mereka ada yang bersyair maqamun nubuwati fil barzakhi waiqar rasul wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu katanya di atas rasul, di bawah wali. Jadi menurut mereka wali paling tinggi, di bawahnya nabi, di bawahnya rasul. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan yang paling tinggi rasul, setelahnya nabi, setelahnya baru wali. Tapi mereka balik. Ya. Bahkan mereka mengatakan wali itu titisan Allah. Wali itu tidak mungkin salah. Wali itu maksum. Ya. Mereka melihat dengan pandangan Allah. Mereka mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa di bawah bendera wali itu ada 70 nabi. Dan keyakinan-keyakinan lagi terhadap wali yang sangat berlebihan. Ini adalah akidah tasawuf yang sangat menyimpang sekali. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa orang yang meyakini demikian itu adalah zindiq. Ya. Akhul Islam azakumullah. Maka siapa saja yang punya keyakinan bahwa seseorang boleh keluar dari syariat Rasul, maka orang ini akhul Islam azakumullah terancam batal keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana seseorang diperbolehkan keluar dari syariat Rasul, sementara Allah mewajibkan
seluruh kaum mukmin untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim, maka akidah tasawuf yang seperti ini akidah yang sangat berbahaya tentunya ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wallahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Abu Konita. Dan selanjutnya masih kami terima. Silakan yang ketiga di layanan telepon yaitu 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Idris di Depok. Pak Idris di Depok, silahkan. Iya, ini Ustaz, mungkin menyimpang dari pembahasan. Hmm. Sebentar lagi kan orang tua anak itu mau operasi cangkok mata. Diperbolehkah kita kalau asal mata itu dari orang kafir, nih, Ustaz? Apakah diharamkan? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam. Tidak tahu. Iya. Mungkin bisa tanya kepada para ulama. Ya. Ya baik, demikian. Dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di line of San Singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz yang berada di Gajah Mati Oki. Assalamualaikum ya Ustaz, bagaimanakah lafaz salawat kepada Nabi Muhammad SAW di luar sholat? Akhi, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kata para ulama yang paling sedikit adalah sesuai dengan lafaz ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat ada 8 hadis yang sahih. Ya, dan bersalawat kepada Rasul tidak ada bedanya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Oleh karena itulah para sahabat bertanya, ya, kata mereka, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana bersalawat kepada engkau? Maka kata Rasulullah dalam lafaz yang paling sahih, dan Ibnu Qayyim mengatakan ini lafaz yang paling bagus, ya, dari Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini lafaz yang paling bagus kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah karena menyeluruh, ya, mencakup Rasulullah, demikian pula keluarganya, demikian pula Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya dia pertanyaan kembali. Assalamualaikum ya Ustaz, apabila ada yang menjelaskan apabila sunnah Rasul itu memecah belah, maka tinggalkanlah sunnah Rasul itu. Oh, tanggapannya. Apabila sunnah Rasul itu memecah belah, kita katakan, akhi, kenapa terjadi perpecahan? Jawabnya karena yang satu ingin ikut sunnah, yang satu tidak mau ikut sunnah, maunya ikut hawa nafsunya. Maka mungkinkah orang yang mengikuti sunnah mengundurkan diri demi mengikuti hawa nafsu mereka? Tidak. Kita tetap mengikuti sunnah Rasul. Karena perpecahan terjadi karena adanya yang satu tidak mau ikut, yang satu mau ikut. Dan itu tidak lepas dari itu. Ya. Kalau misalnya katakan kalau sunnah Nabi memecah belah, tinggalkan sunnah Nabi. Kalau begitu berapa banyak sunnah Nabi akan hilang hanya karena mengikuti hawa nafsu manusia. La wallah. Kita tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita tidak akan pernah mau untuk menjadikan sunnah Nabi ini sesuatu yang dihilangkan hanya karena mengikuti hawa nafsu manusia. La wallah. Ya, tidak. Justru kita selalu menganjurkan mereka, ya Allah, ikuti sunnah Nabi. Jangan mengikuti adat istiadat yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan mengikuti, ya, pendapat-pendapat kiai ataupun ajengan ataupun siapapun ulama apabila bertabrakan dengan sunnah Nabi. Kalau Imam Syafi'i saja berkata, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qala Rasul, fa qawlu ma qalahu Rasul, fala tuqalliduni," kata beliau. Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini, ya, pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasul, yang kalian ambil sabda Rasul bukan pendapatku. Maka kalian jangan taklid kepadaku. Masya Allah, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka
orang yang mengatakan bahwa sunnah Nabi memecah belah, ini adalah karena mereka tidak faham. Yang pertama, bahwa sunnah Nabi itu adalah jalan yang terbaik, wahyu dari Allah. Yang kedua, ya, pecah belah itu akibat daripada adanya orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Maka kalau kita mundur dari sunnah Nabi demi mengikuti keinginan mereka, maka berapa banyak sunnah Nabi yang akan hilang satu demi satu. La wallah, tidak, ya. Kita tetap berpegang kepada sunnah Nabi, insya Allah. Nah. Atas jawabannya demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Aini yang berada di Bima dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, ketika kita mencintai teman kita ya karena Allah Subhanahu wa taala, namun seiring berjalannya waktu dia semakin jauh dari agama dan penampilannya pun semakin beda, maka lunturlah cinta tersebut. Apakah cinta yang saya hadirkan untuk teman saya tersebut merupakan cinta yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Iya, melanjutkan tadi jawaban yang tadi ya. Namun apabila ya itu sifatnya perselisihan para ulama. Ya, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan tidak sunnah. Maka yang seperti ini koridor ijtihadi. Ya, maka di saat itu boleh kita tinggalkan yang kita pandang itu sunnah, ya, kalau dikhawatirkan akan timbul mudarat di tengah-tengah manusia. Contoh misalnya, kita menjadi imam di belakang orang yang mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara keras. Akibatnya kalau kita sirkan menyebabkan ya mudarat yang lebih besar. Maka tidak apa-apa sekali-kali kita keraskan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena memang ini ikhtilaf para ulama. Itu tentu ya ada dhawabit, batasan-batasan yang harus diperhatikan. Adapun pertanyaan tadi, akhi azakumullah wa iyyakum, cinta antum kepada dia insya Allah karena Allah. Sebab antum cinta kepada dia tadinya karena ketaatan dia, ketakwaan dia, masya Allah, ya, dia selalu menjaga sunnah Nabi, dia rajin untuk talabul ilmi. Tapi kok belakangan sudah mulai luntur, berubah, ya sikapnya, tingkahnya dan yang lainnya menjadi jauh dari sunnah Nabi SAW, akhirnya mulai luntur pula cinta kita kepada dia. Maka yang seperti inilah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ya, kita jangan membiarkan hal itu terjadi kepada dia. Kalau kita memang mencintai untuk saudara kita seperti yang kita cintai untuk diri kita, kita bantulah dia untuk kembali. Barangkali dia sedang futur. Barangkali dia sedang turun keimanannya. Maka kita bantu dengan cara apa? Ya dengan cara kuatkan lagi keimanan dia. Ya, ajak lagi dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam usaha dan upaya. Sebab kita berpikir kalau kita saja tidak mau seperti dia, maka kita pun jangan ridho kalau dia seperti itu ya akhul Islam azakumullah wa yakumullah wa a'lam. Atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan dan telepon. Silahkan. Jadi 021 8236543. Ya, halo. Silakan. Kita terhubung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rasid ya. Iya, di Jakarta Pusat. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa Nabi Ibrahim Pak Ustadz, yang artinya itu kan, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mengerjakan sholat. Nah di sini tidak tercakup istri gitu Pak Ustadz. Nah saya ingin bertanya, apakah ada di ayat lain gitu yang mendoakan juga istri gitu Pak Ustadz? Ini kan hanya anak dan keturunannya. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah dalam surat Al-Furqan jelas sekali ya Bapak? Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan dari keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikan kami sebagai imam untuk orang-orang yang bertakwa.
sini ya dalam surat Al-Furqan tersebut Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita ya mendoakan istri kita, demikian pula anak-anak kita ya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ketika mereka menjadi istri yang salihat, ya menjadi anak-anak yang saleh, itu yang akan menyebabkan qurratu ain, ya membuat mata kita ya sejuk melihatnya. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak Rashid ya yang berada di Jakarta Pusat. Selanjutnya masih di belakang Pak Rashid, silakan yang ingin bertanya kembali ya di 021 823 6543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Ibnu Hiban, Pak. Di mana, Pak Ibnu Hiban? Iya, di Tambun, Pak. Di Tambun, silakan Ibnu Hiban. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau nanya, Pak Ustaz, tentang mencintai Nabi itu, Pak Ustaz ya. Ana sendiri ini proses, Pak Ustaz. Dari Ana mengenal sunnah, tapi Ana belum melihara jenggot. Alhamdulillah, tahun kemudian saya pelihara jenggot, Ana. Dan Ana masih iqbal, Pak Ustaz. Terus, setelah proses kembali, 2 tahun kemudian baru saya tinggalkan isbal. Nah itu bagaimana dengan amalan saya sebelum saya ikut sunnah, Pak Ustaz? Artinya diterima atau sia-sia gitu aja, Pak Ustaz? Syukran, mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketidaktahuan kita Bapak insya Allah dimaafkan oleh Allah. Iya, Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau berikan sanksi kepada kami jika kami lupa atau kami salah, ya, salah karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan. Maka ya ketika dulu kita tidak tahu bagaimana amalan-amalan sholat kami, kalau sholat itu rukun-rukunnya ya dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi, itu tumaknina, syarat-syaratnya terpenuhi, sah sholatnya Pak, insya Allah. Ya, adapun apabila amalan tersebut sama sekali tidak ada contohnya di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Tapi Bapak diberikan pahala karena niatnya yang baik. Ya. Maka dari itu, ketika kita tidak tahu dahulu, kalau itu ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ketidaktahuan kita insya Allah dimaafkan. Yang terpenting adalah kita alhamdulillah sudah mendapatkan ya hidayah sunnah Nabi SAW. Dan kita terus minta kepada Allah istiqomah dan kekuatan untuk terus di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir wafat kita. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban demikian untuk Pak Ibnu Hiban ya. Dan selanjutnya masih di layanan telepon, silakan 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dari Umi Nada. Umi Nada. Iya Ustaz, ini saya tanya gitu Ustaz. Umi Nada yang pertama, hukumnya puasa di tiap kelahiran anak-anak itu Ustaz. Di setiap kelahiran anak. Misalnya anaknya lahir Senin, Selasa, Rabu. Terus setiap hari itu seorang ibu puasa. Baik, Ibu. Iya, baik. Cukup Ibu ya? Nah, yang kedua Ustaz. Cukup satu saja Ibu Ya, ya. betul Ustaz. Iya, satu saja Ibu. Terima kasih banyak. Ninada. Gimana? Ya, bisa disilahkan ya Mas. Ibu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin, tentang hari Senin. Rasulullah mengatakan itu hari yang aku dilahirkan padanya. Tapi apakah berarti puasa Senin itu berhubungan dengan kelahiran? Tentu tidak. Karena Nabi SAW hanya ditanya tentang hari Senin, dan Rasulullah hanya mengabarkan itu hari kelahiran saya. Iya. Adapun kenapa Rasulullah berpuasa hari Senin dan Kamis, karena ada alasan lain. Bahwa di hari Senin dan Kamis, amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Iya. Maka aku ingin ketika amal itu ditampakkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa, kata Rasulullah SAW. Makanya di bulan Sya'ban, kenapa Rasulullah banyak berpuasa? Karena di bulan Sya'ban amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Iya.
Maka dari itu kita tidak pernah mendengar Rasulullah SAW membiasakan puasa di hari kelahiran Hasan dan Hussein cucunya, atau berpuasa di hari kelahiran Fatimah, ya Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kalau itu baik, tentu Rasulullah yang melakukan yang pertama kali mensyariatkan kepada kita. Tidak pula kita mendengar para sahabat melakukan itu. Ya, tidak kita mendengar Abu Bakar. Abu Bakar punya anak-anak namanya Aisyah, Asma bintu Abi Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar. Tapi beliau tidak pernah berpuasa di hari-hari kelahiran mereka. Umar pun punya anak-anak, Ali pun punya anak-anak. Demikian pula Utsman pun dan para sahabat punya anak-anak. Bahkan imam yang 4 pun juga punya anak-anak, tapi kita tidak pernah mendengar mereka berpuasa di hari kelahiran mereka. Bahkan dalam kitab-kitab madhab yang mereka tulis pun juga tidak pernah dikenal yang namanya berpuasa di hari kelahiran anak-anak. Tidak pula di hari kelahiran kita. Maka ya, jangan kita membuat syariat yang tidak pernah dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Cukupkan dengan yang Rasulullah tuntunkan seperti puasa Senin dan Kamis. Ya. Demikian pula kalau mau kita puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa itu seutama-utamanya puasa. Demikian pula kalau mau ya puasa 3 hari setiap bulan. Ya pada tanggal 13, 14, 15. Nah, yang sudah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita yang dalam hadis-hadis yang sahih, sudahkah kita amalkan? Mengapa kita disibukkan dengan suatu amalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi? Padahal yang Rasulullah tuntunkan saja tidak kita lakukan, subhanallah. Tentu kita lebih semangat kepada yang Rasulullah tuntunkan. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya ya Umunada. Dan selanjutnya nih kami beralih kembali Ustaz, bertanya di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, kami ingin sekali mengikuti apa-apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari setiap sisi kehidupannya, karena kami sangat mencintainya. Tapi pada saat ini ajaran Rasul SAW tersebut menjadi tersamarkan, mana yang ajarannya dan mana yang bukan. Dan bagaimana caranya agar kami tidak terjebak ke dalam hal-hal yang bukan tuntunannya? Caranya hanya satu. Apa itu? Mengkaji hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab yang telah ditinggalkan oleh para ulama. Ya, menuntut ilmu dan harus duduk bersimpuh di hadapan seorang ustadz yang alim, yang menguasai ya ilmu hadis. Demikian pula ilmu hadis sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka gali, baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Demikian pula kitab-kitab para ulama yang telah ditinggalkan banyak sekali sebetulnya. Itu yang kita gali. Kita menuntut ilmunya. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita akan tahu ini sunnah Rasul, ini bukan. Maka dengan kita menuntut ilmu, kita mengetahui dalil, hadis-hadis dari Nabi SAW, maka dari situ kita bisa mengetahui, oh ini sunnah Rasul, oh ini bukan. Ya. Maka dari itulah Rasulullah SAW menekankan umatnya untuk menuntut ilmu. Beliau bersabda, ya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib fardu di atas setiap muslim, kata Rasulullah SAW. Beliau juga bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, kata Rasulullah SAW. Ya, maka sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Ya, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi dengan duduk di majlis-majlis ta'lim yang diasuh oleh para ulama-ulama atau para asatidzah yang betul-betul ittiba sunnah Rasul SAW. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban. Demikian. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari seorang istri. Ya Ustadz, saya berusaha untuk menjadi istri yang soleh dan menurut kepada suami. Namun pada saat ini saya dan suami tinggal di rumah kontrakan petak. Dan ternyata suami saya mengajak adiknya yang laki-laki yang walaupun masih kecil namun sudah balik, yaitu sekitar umur SMA, untuk diajak hidup bersama kami. Dikarenakan ibunya yang sudah
tiada, namun bapaknya masih ada tapi tidak berkecukupan. Nah, bagaimanakah sikap saya, Ustaz? Sedangkan saya ingin menurut kepada suami dan saya pun ingin menjaga kehormatan saya sebagai yang berusaha untuk menjadi wanita soleh. Iya, sikap ibu adalah berusaha untuk sabar. Kalau ibu berkata sampai kapan sabar, insya Allah ada waktunya Allah akan memberikan jalan keluar. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, berusaha untuk memberikan masukan kepada suami yang bermanfaat. Kita katakan, suamiku, ya, kita tinggal di kontrakan petak yang kecil seperti ini. Ya. Sementara ada adikmu yang merupakan ipar, dan itu bukan mahramku, suamiku. Maka haruskah saya harus berjilbab terus di kontrakan karena ada ya adikmu tersebut? Sementara Rasulullah SAW sabda, alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Maka coba ya, berikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada suami ibu, agar dia sadar bahwa perbuatannya itu sebuah kesalahan, apalagi di sebuah kontrakan yang kecil seperti itu. Iya. Ada yang lebih bagusnya, ya mungkin ya adik iparnya tersebut misalnya tinggal di di kontrakan sebelahnya, ataupun misalnya dia bekerja, suruh kita carikan pekerjaan dia, dengan pekerjaan itu dia bisa mengontrak sendiri. Tapi kalau memang keadaannya sangat susah sehingga tidak mungkin lagi ada tempat bernaung dari anak tersebut, ya kecuali di situ, ya bagaimana lagi, ibu harus bersabar, ya ibu harus bersabar, minta kepada Allah kekuatan untuk kesabaran, dan minta kepada Allah keluasan rezeki, ya. Dan insya Allah si anak itu akan terus tumbuh dewasa dan akan menikah. Kalau dia sudah menikah, dia akan pergi. Ya, insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada ibu dan keluarga rezeki yang luas, ya, dan kesabaran. Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ada pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan senada dan hal ini pun sering ya ditanyakan dan banyak kejadiannya Ustaz, sedikit di luar tema. Itu seorang janda yang menikah tanpa wali, dan ini banyak terjadi Ustaz, karena merasa janda tidak perlu menikah memakai wali Ustaz. Sebuah pemahaman yang sangat salah yang mengatakan bahwa janda menikah tanpa perlu pakai wali. Ini pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul, ya tidak pula para sahabat dan para tabi'in. Walaupun memang Abu Hanifah mengatakan wanita boleh menikah tanpa wali dan 2 saksi. Tapi pendapat ini batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis-hadis. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahwa batil. Wanita mana saja. Ya, hadis ini umum, baik perawan maupun janda, yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, kata Rasulullah. Juga beliau bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Ini pun juga umum, baik perawan maupun janda. Maka janda tetap dia wajib menikah dengan wali dan 2 saksi. Ya, karena itu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Nah. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Anton di Lampung. Pak Anton di Lampung. Silakan Pak Anton. Mohon maaf sebelumnya Pak Anton, dikecilkan volume TV-nya. Bapak konsentrasi di layanan telepon saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau nanya tentang mau kelahiran anak. Ini anak pertama lagi nunggu hari mau lahir. Insya Allah hasil laki-laki. Nah, masalah diazankan itu ada anjuran dari Nabi SAW apa enggak Ustaz? Baik. Terus Pak. masalah akekah Ustaz. Gimana itu kalau di kampung saya itu ada bacaan dari salawat gitu. Terus masalah rambut yang disedekahkan itu gimana kan? Iya, cukup ya. Ya. Baik. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Mengenai adzan itu Pak Ustaz. Ikhtilaf para ulama.
apakah adzan itu disyariatkan atau tidak? Sebagian ulama mensyariatkannya. Iya. Sumber ikhtilaf itu akibat daripada penilaian terhadap hadis. Apakah hadis itu masih bisa diterima atau tidak? Pendapat yang saya condong kepadanya tidak disyariatkan. Kenapa hadis tentang mengadzankan baik itu dhaif, ya. Dan tidak bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Maka dari itu, ya, yang lebih baik kita tidak azankan karena hadis tentang mengazankan bayi itu ternyata hadis yang lemah. Namun kita tidak mengatakan bahwa orang yang mengazankan bayi itu sebagai ahli bid'ah, tentu tidak. Karena memang ini ikhtilaf para ulama. Yang kedua, akikah. Akikah yang disyariatkan oleh Nabi hanya yang pertama memberi nama. Kemudian mencukur rambut, kemudian rambutnya ditimbang dengan perak. Harganya diinfakkan. Kemudian menyembelih kambing. Ya. Dan kemudian rambut kepala si bayi tersebut setelah dicukur diusap dengan minyak wangi. Kalau dahulu di masa jahiliyah kepalanya itu diusap dengan darah kambingnya. Kan tetapi ini telah dihapus oleh Islam. Dan juga digantikan dengan minyak wangi. Maka ya sembelih kambing. Kalau anak itu laki-laki berarti dua ekor kambing. Kalau anak perempuan maka 1 ekor kambing. Dan tidak ada satupun ritual-ritual khusus atau bacaan-bacaan khusus di saat akikah. Maka siapa yang mengkhususkan bacaan tertentu di saat akikah butuh kepada dalil. Ya, karena syariat kita bukan syariat yang diserahkan kepada para ajengan atau kiai, tidak. Tapi syariat kita milik Allah dan Rasulnya. Milik Allah semata. Maka kewajiban kita adalah untuk membuat ritual-ritual itu sesuai dengan contoh Rasul SAW. Mengikuti ritual-ritual itu atau melakukan ritual-ritual itu sesuai dengan contoh Rasul SAW. Allahu a'lam. Nah. Ya baik, terima kasih banyak. Ustaz, demikian untuk Bapak Anton ya yang berada di Lampung. Baik, masih kami terima di layanan telepon. Silakan di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Sulaiman. Kurang jelas, Pak, dengan siapa? Di mana? Sulaiman. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman di Bogor. Di Bogor, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sulaiman. Saya mau tanya tentang mungkin agak keluar tema salaman setelah sholat. Nah, ini kebetulan saya barusan dapat kabar katanya itu ada hadisnya bahkan diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini minta penjelasannya apakah betul salaman setelah sholat itu dianjurkan. Baik, cukup ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan, ya, mana hadis tersebut? Diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab apa? Dalam sahihnya? Dalam sahihnya tidak ada. Ini dalam Adabul Mufrad ataupun yang lainnya, silahkan. Ya, jangan hanya sebatas mengklaim ada hadisnya riwayat Bukhari. Sebab kata-kata seperti itu pun juga bisa diada-adakan. Iya. Yang kedua, bahwa banyak ulama yang mengingkari salam-salaman setelah sholat tersebut yang dianggap sebagai sebuah ritual yang sunnah setelah sholat. Seperti Ibnu Sayyidin Nas, ya, Ibnu Daqiq Al-Id, ya, di mana muncul di zaman mereka kebiasaan salam-salaman tapi di 3 sholat saja. Nah, itu diingkari oleh mereka. Sebagaimana juga Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, dalam kitab beliau Akhtaul Musallin ketika menyebut tentang di antara kesalahan orang yang sholat adalah membiasakan salaman setelah sholat. Dan beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama yang mengingkari perbuatan seperti itu. Yang jelas, salaman memang bagus. Dan Rasulullah mengatakan tidaklah 2 orang muslim yang bersalaman kecuali akan berguguran dosa-dosanya. Namun, kita lihat di zaman Nabi SAW, ternyata salaman yang dilakukan oleh para sahabat itu di saat ketika mereka bertemu saja. Tidak pernah kita mendengar ataupun melihat dalam satupun riwayat
Rasulullah apabila telah selesai sholat, beliau bersalam-salaman dengan para sahabatnya. Padahal ini perkara yang penting dan pensyariatan kalau itu memang syariat atau ibadah. Karena yang sholat bersama Nabi bersama Nabi itu sahabat yang banyak. Pasti ada saja satu sahabat yang menukil hal seperti itu, namun tidak ada. Ya, kalau dikatakan, tapi kan itu untuk memperkuat silaturahim. Kita katakan apakah di zaman Nabi ya hal seperti itu tidak memperkuat silaturahim? Bahkan memperkuat silaturahim di zaman Nabi lebih dibutuhkan. Karena kaum muslimin hanya di kota Madinah saja. Tapi Rasulullah tidak melakukannya, padahal Rasulullah mampu melakukannya. Ingat ya, syariat kita ini harus segala sesuatunya berdasarkan Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Demikian pula apa yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Kita tidak pernah mendengar para sahabat, tidak pula para tabiin, para tabiut tabiin, tidak pula imam yang 4. Apabila telah selesai sholat, mereka membiasakan salam-salaman. Ya, maka dari itulah kewajiban kita cukupkan dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Demikian untuk yang bertanya. Baik, satu kesempatan terakhir di layanan telepon kami berikan. Silakan di 021 823 6543. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Iya, belum terhubung. Ya, kami berikan satu kesempatan terakhir di layanan yang telepon. Silakan di 021 823 6543. Halo. Iya, terputus kembali. Ya, baik. Mungkin kita akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Kusmiatin yang berada di Lampung. Ya Ustaz, para sahabat Rasulullah SAW banyak yang gugur di medan perang. Nah, apa yang ingin saya tanyakan, apakah setelah mereka dimakamkan, maka di rumahnya itu dibacakan surat Yasin? Iya, sebuah pertanyaan yang cerdas. Apakah setelah mereka gugur di medan perang, mereka dibacakan di rumahnya ayat Al-Quran dan yang lainnya? Ternyata tidak ada satupun riwayat menunjukkan itu. Ya. Memang ada hadis yang mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan atas mayat kalian surat Yasin. Kan tetapi hadis ini ya dhaif karena di dalam perawinya dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk mensyariatkan sebuah ibadah yang ternyata berdasarkan hadis yang lemah. Dan yang wafat di zaman Nabi banyak sekali. Ternyata kita tidak pernah mendengar mereka membacakan surat Yasin. Tidak pula surat-surat yang lain. Demikian pula ketika Rasulullah meninggal dunia, tidak pula kita mendengar para sahabat berkumpul membacakan surat Yasin, tidak pula surat-surat yang lain. Iya, ketika Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, tidak pernah pula kita mendengar mereka melakukan hal seperti itu. Kalau itu tentu perkara yang baik, tentu mereka yang pertama kali melakukannya. Ya, pasti akan dinukil kepada kita dengan penukilan yang banyak karena yang wafat di zaman Nabi banyak sekali. Ya, demikian pula para sahabat yang meninggal dunia. Wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.